mereka memiliki beberapa karakter-karakter yang bagus dan sayangnya harus berceritanya di My Hero Academia. Gue ngerti aja. Gua Paul. Lagi nonton apa gua? Ini nih film Disney yang baru. Judulnya apa? My Hero Academia. Bagus bro, film Disney baru bro. Iya bro. Ini kita sudah nyampe di era. Wah. Di akhir sebuah era. Akhir sebuah era. Bisa dibilang ya. Kayaknya. Oke. Teman-teman. Gua nggak tahu ya, mungkin antara video ini pas ini rilis beberapa hari atau mungkin saat My Hero Academia sudah tamat. Manganya. Ya, animenya bentar lagi. Animenya masih 1 season lagi kayaknya. Nggak bentar sih sebenarnya. 1 season. Ya. Oke. Bisa dibilang kenapa gue bisa bilang sebuah era akhir dari sebuah era? Karena orang-orang dulu bilang My Hero Academia adalah modern shonen. Oh, ini apa ya? Pentolannya modern shonen gitu. Iya, ini nih yang bikin nih. Ini nih yang menginspirasi mangaka-mangaka buat bikin shonen modern, battle shonen seperti ini. Menarik. Ini tuh Naruto-nya guys. Oh, ini Naruto di era modernnya gitu. Iya. Ini tuh Yu Yu Hakusho buat bapak kita. Waduh. Iya, ini Naruto-nya kita. Ini Yu Yu Hakusho bapak kita. Oh, bener. Oh, menarik. Iya sih, gue bisa lihat sih ini ya emang sangat ini tidak bisa dibilang ini sangat populer sekali ya. Ya, ini besar sangat besar sih. Dan kayaknya ini juga selain shonen mungkin ini juga jadi pentolan anime buat tema superhero. Iya, buat superhero. What you say? Maksudnya ya, ini kayak maksudnya anime superhero tuh kayaknya ya pada era ini keluar mungkin belum besar itu kan. Habis itu My Hero keluar lah dan kayak pentolannya nih yang paling dilihat sama orang nih My Hero gitu. Boku no Hero. Buat 10 orang yang nggak tahu tentang My Hero Academia. 8 lah. My Hero Academia itu mengikuti dari cerita di mana dunia itu 2 dari 3 orang tuh punya kekuatan atau di sana disebutnya quirk. Punya quirk. Quirknya itu benar-benar bervariasi dari yang paling berguna banget sampai yang hal-hal kecil jadi kayak benar-benar kayak aspek-aspek yang random sih sebenarnya sih. Apapun itu sih bisa jadi. Lu antara punya sekeren bisa kekuatan api atau lu punya kekuatan buat panjangin jari kuku. Bener. Lu antara kalau di One Piece lu antara lu punya Zoan yang keren gitu ya. Kalau enggak lu cuman Paramecia yang cuman bisa lu bentuknya kayak pala Lego. Lu tau gak sih ada tau yang kayak gitu. Gue inget ada episode 1. Ini dia cameo nih sekolahan, terus ada satu yang palanya kayak Lego anjing. Terus itu apa kekuatannya guys? Ada di pojok gitu loh, di pojok frame tuh anjing. Nah, iya. Nah, kayak gitu-gitu lah, itu kayak gitu-gitu. Random itu. Dan untuk membantu kayak di dunia ini jadinya ada namanya sekolah-sekolah buat ngetrain buat orang-orang mau jadi superhero. X-Men ya? Benar. Iya pasti jadi ada karena itu kuliahnya ya pas sekolahnya karena kan ada juga pasti tidak bisa dipungkiri kalau misalnya manusia dapat kekuatan pasti ada juga jadi jahat kan. Ya benar pasti. Kita mengikuti cerita dari Izuku Midoriya yang dari 3 orang ini dia dapat sepertiganya. Dia dapat paling apes, yaitu dia tidak punya quirk atau bisa dibilang di sana tuh penyakit. Oh iya malah jadi penyakit ya. Kebalik ya jadinya. Quirkless, teman dia nggak punya kekuatan sama sekali, dia normal. Ya manusia biasa lah ya kayak kita gitu. Dan satu lain hal, dia itu adalah the chosen one ternyata untuk nge-grant dapat kekuatan quirk yang dimiliki salah satu superhero nomor 1 nomor 1 di dunia atau di Jepang ya? Di dunia. Ya, superhero nomor 1, number one hero lah pokoknya. All Might. Ya. Ini sangat ikonik nih All Might nih. Pasti di mana-mana udah lihat sih All Might itu ikonik banget sih. All Might ternyata mempunyai kekuatan quirk namanya One for All yang bisa nge-transfer quirknya ke
Iya, jadi keluarga tuh kayak diwariskan gitu, diturunkan terus Betul. ke ini. Ya. Tapi karena One for All ini kekuatannya sangat Kuat banget. dan ini dia udah ke holder keberapa, Deku perlu latihan buat bisa ngekontrol Harus ini. worthy lah ya, tanda kutip gitu ya. Iya, dan mulailah training arc sebelum dia mulai perjalanannya masuk ke UA Academy. Ya, gimana dia ya sebenarnya premisnya sebenarnya basically bagaimana Deku ini belajar jadi superhero gitu loh. Betul. What it takes to be a superhero gitu, dia pelajarin. Bahkan ini di awal banget kita bilang ini cerita bagaimana dia menjadi superhero nomor 1. Iya, bahkan dia yang kayak menarasikan gitu sebenarnya kan. Dia Iya. yang menarasikan ceritanya dia gitu. Gue bisa lihat kenapa ini dibilang modern shonen. Ini mendapatkan semua checklist dari shonen anime, tapi pada zamannya pas keluar kerasanya fresh banget. Benar. Gue at least pada zamannya ya. Iya, iya. Ya dan yang paling dan penilai jualnya banget ya buat apalagi Battle Shonen ya. Power sistemnya tuh unik kan. Bukan unik sih. Sebenarnya power sistemnya tuh bervariasi. Jadi lu tiap mungkin ketemu orang baru gitu kayak, "Wih, ini kekuatannya sekeren apa nih? Terus dia bisa apa aja nih?" kayak gitu. Terus mereka tuh selalu bikin kayak, "Oh, ada tapinya." Oh iya ada restriknya ya kayak. Ada restrictionnya kayak contohnya dia bisa keluarin listrik, tapi kalau kebanyakan voltasenya dia otaknya bakal ke korslet. Bener. Iya, kayak ada yang api gitu kan, tapi dia bisa kepanasan sendiri juga gitu. Suhu tubuhnya ikut naik gitu kan. Iya. Jadi dia mesti nurunin kayak gitu-gitu ya. Kayak gitu-gitu. Itu yang bikin menarik mereka nge-introduce restriction itu sendiri. Ya kalau nggak OP kan mungkin bisa beli. Nah, itu dia. Kalau nggak ada restrictionnya sih OP sih. Dan abis itu kita ngeliatin nih gimana My Hero Academia abis itu. Ya abis itu ya sebenarnya ya kita kan setelah kita ngikutin ya karakternya berdevelop ya si Deku ya, nama superhero dia Deku kan. Ya. Ya berdevelop, dia ketemu teman-teman sekelas kayak sebenarnya side karakternya sangat banyak sih My Hero. Oh iya, itu sangat banyak sekali nih. Banyak banget masalahnya bukan satu kelas doang gitu loh. Satu sekolah dan bahkan ada sekolah lain. Bahkan ada kakak tingkatnya, ada sekolah lain, ada asosiasi, ada agensi ABC. Ada agensi itu superhero nomor 1 sampai sekian gitu kan. Iya. Dan lu ada villainnya juga belum lagi ya kayak gitu-gitu. Ya di satu sisi ini apa ya rame gitu, karena hidup dunianya kan. Tapi di satu sisi juga ya ini mungkin pedang bermata dua gitu. Jadi problem sih. Jadi problem sih karena karakternya ini sangat banyak, gimana lu untuk kayak bikin, udah nggak usah semua deh. Beberapa karakter tuh interesting gitu, beberapa karakter lu gali gitu. Ya I think mereka tuh udah melakukan cara yang terbaik ya untuk beberapa karakter dicoba dalemin nih gitu loh. Mungkin ke beberapa karakter yang signifikan buat cerita gitu. Tapi ya pada akhirnya ya itulah problem dari kebanyakan karakter di sebuah cerita. Bahkan di kelasnya pun ada beberapa yang nggak dapet momen gitu loh. Ada banyak banget sih. Yang kayak bahkan yang kayak ada super power tuh sebenarnya kayaknya buat dia combat sendiri ya, kayaknya dia mati sebenarnya sih harusnya sih. Cuman sama dia ikut lulus aja karena mungkin kayak ya di carry sama temannya. Bro, ada yang super power cuma bisa ngilang men. Tapi dia makin keren loh, dia bisa nge-reflect matahari abis itu. Abis itu dia belajar kan. Iya. Itu kan awal-awal kayak sumpah ini kayak apa tuh dia nggak punya kekuatan lain selain bisa ngilang pada masa itu. Terus kayak lama-lama dia belajar, itu bagus sih. Cuma maksudnya ya underwhelming aja rasanya. Iya. Ya begitu. Terus Deku mempunyai minus yang sangat besar juga kan. Kita kan ngomongin restriction. Iya. Ya Deku kalau ngegunain kekuatan dia hancur badan dia literally. Karena sekuat itu kan kekuatan dari All Might ini apa? All for One ini kan sekuat itu kan. Dan dia badannya ya dia basically karena dia badan manusia biasa, ya dia badan manusia biasa gitu. Jadi ya itulah serunya dia belajar mengkontrol kan output kekuatannya tuh seberapa. Kekuatannya tuh gimana cara dia mengkreasi akal-akalin biar nggak hancur semua sekali serang kan, nggak berguna banget tuh lu cuma sekali tonjok doang. Jadi kayak Megumi kan. Explosion dar. Iya basically ya, abis itu udah istirahat hari ini. Kayak gitu. Ya itulah yang mungkin seru ya buat ngeliat development Dekunya ini gitu. Namun muncullah pertanyaan, di zaman-zaman sekarang kenapa habis itu orang-orang tidak sesuka itu, banyak yang nggak suka sama My Hero Academia. Karena tahu nggak sih kenapa alasannya? Ini kita ngomongin anime dulu ya. Oke, anime dulu ya. Ya gue tahu manganya udah tamat, tapi kita strictly di anime dulu.
Di saat ini keluar episodenya anime ini lagi di jalan di season 6 ya. Pokoknya pokoknya udah final battle, udah perang. Ini Big 3-nya lagi lawan Shigaraki. Ya. Dan ke belakang dikit lah. Ya. Pokoknya dia lagi di momen itu. Jadi setelah itu jangan spoiler. Ya ini ini teman-teman jangan spoiler ya, kita juga berusaha sedikit tidak mungkin sebisa mungkin. Walaupun sebenarnya anime udah lama sih. Ya kita mungkin bisa yang lama-lama mungkin kita bisa Ya. Menurut gua gimana? My Hero Academia, Boku no Hero. 2 season itu, 2 season pertama Banger. chef's kiss. Gila. 2 season pertama gue setuju. Gila. Dan apalagi season kedua sih. My Hero Academia di zaman sekarang tuh bisa gue bilang di zaman sekarang mempunyai turnamen arc paling bagus tuh My Hero Academia. Di season 2 turnamen arc ya teman-teman. Iya. Ya. Season 2 tuh turnamen arc dan gue sangat ingat itu lagu openingnya favorit gue di My Hero di season 2 di turnamen arc. Peace Sign judulnya kan. Itu enak banget men. Itu cocok sih kayak ngebawain vibes animenya di season itu gitu loh. Dan itu juga season yang pack di mana akhirnya kita belajar tentang Todoroki. Kita kenal dia, kita lihat dia overcome apa ya masa lalunya ya lah ya. Pelan-pelan mencoba berarti berprogres nih karakternya gitu. Iya. Terus apa yang terjadi di gue? Apa yang terjadi di apa? Di mana? Oh di My Hero ya? Iya di My Hero. Kalau yang gue orang pada bilang kan season 1 season 2 orang itu fansnya at the peak menurut gue. Ya. Terus tiba-tiba menurun. Sampai sekarang di level di mana lu kalau suka My Hero tuh lu bisa dikatakan. Apa yang dikata-katain? Ada yang begitu kan kayak, lu suka Boku no Hero, mending Boku no Pico gitu misal gitu. Aduh. Itu completely different genre ya. Iya. Tapi kalau gue tau ya, kalau gue pribadi waktu gue nonton gue merasa oke, turnamen arc ini turnamen arc pertama kan basically kan season 2 kan. Abis itu lama kelamaan gue agak capek gitu, agak bosan dengan kadang satu setting eventnya tuh selalu ya entah mereka mau lomba buat dapetin sertifikat ini, dapetin ini tuh selalu sama terus aja rasanya vibe-nya. Betul. Gue exhausted dengan turnamen arc bagus. Jangan turnamen arc terus aja. Rasanya gitu. Ya ntar paling bedanya apa? Mereka teaming up sama siapa, lawannya siapa, terus buat dapetin apa gitu doang. Sambil diselip-selipin, wah ini villainnya bergerak mau kesini nih. Terus diselip-selipin lagi setelah ini dikit, ya superhero yang udah profesionalnya ngelawan si villain ini dan gitu-gitulah. Tapi mostly banyak banget turnamen arc yang bosan buat gue. Benar, ada rasa repetitif. Iya benar. Kita ke tes ini, kita magang ke sini. Iya, magang tuh ada berapa kali magang? Tiga kali magang kalau nggak salah. Tuh. Magang. Dan gue nggak tahu, gue sebenarnya nggak terlalu ya itu karena sistem kurikulumnya tuh gue juga nggak ngerti ya kayak ya emang bagus sih perlu banyak kayak ujian praktek ya, cuman ya kalau buat kita sebagai penonton repetitif rasanya. Iya, magang habis itu kesini lagi terus tiba-tiba magangnya nggak kelar kan diserang baru mulai plotnya. Ya tiba-tiba diserang. Menurut gue cuman ada bisa gue bilang sih 2 momen di seluruh My Hero Academia setelah season 2 itu dimana kayak ini mulai oke lagi nih kayaknya nih. Shit's getting good gitu. Iya. Itu gimana? Yang pertama ini kita BTW sorry deh bukan dari season 2 setelah season 3 setelah episode All Might. Setelah momen All Might. Oke. Setelah itu menurut gue udah mulai turun banget tuh. 2 momen. Yang pertama lawan waktu Mirio lawan siapa namanya? Ayo siapa? Yang mau nyelamatin Eri. Oh ini Overhaul. Lawan Overhaul. Ya. Itu epic sih anjing. Itu keren banget. Itu epic sih. Dan yang terakhir walaupun ini sebenarnya gue tidak terlalu suka arc-nya, tapi menurut gue lebih fresh karena berbeda setelah repetitifnya. Oke. My Villain Academia. Ini ya fase vigilantinya si Deku ya? Bukan My Villain Academia. Oh maksudnya salah itu Shigaraki. sebelum ending. Oh iya. Shigaraki and the Gang. Iya. Itu fresh sih ya. Karena lu akhirnya lu ngedalemin masing-masing league of villain ini ya. Betul. Cuman My Villain Academia gue nggak suka. Akhirnya jadi gue nggak terlalu suka karena jadi pedang bermata 2 bro. Oke. Gimana tuh? Karena jadi membuat
karakternya ini gapnya jauh banget dari superhero nih. Gap in power, in apa semuanya itu jadi jauh. Berarti kena masalah di power scaling ya? Iya. Power scaling jadi agak berantakan ya? Betul, karena setelah itu gue menganggap Shigaraki itu jadi nggak bisa dikalahin. Nah itu yang akan jadi masalah tuh ya? Iya. Jadi sangat masalah besar tuh. Gue ngerti Shigaraki dibikin se-OP mungkin biar kita mempunyai stakes biar bisa hero-nya problem solving gimana. Tapi di saat udah ketemu nih apa sih namanya solusi A, tiba-tiba dia punya aku punya quirk yang bisa buat ngadepin A. Iya, kebetulan banget 30 tahun lalu aku ketemu nih satu orang Of course. yang mempunyai quirk ini, ya udah aku ambil aja siapa tahu membutuhkan. Kepake. Iya, dan itu kelihatan banget dan itu limit gue waktu Star and Stripes anjir. Nah, itu di season ini ya, di season yang paling baru ini. Itu gue juga tuh limit gue liat Shigaraki kayak come on man gitu. Ya bang, Star and Stripes tuh sangat overpower sih. Itu kayak the most yang udah kita ikut sejauh ini ya, itu quirk paling OP sih. Iya. Itu cheat code anjing sebenarnya basically. Iya gue paham sih. Karena kalau ini sering terjadi di anime Battle Shonen sih. Saat lu bikin karakter udah terlalu kuat, lu akan bingung matiinnya gimana. Iya, karena gapnya terlalu jauh gitu lompatnya. Gimana. Dan ujung-ujungnya biasanya gak make sense mati kenapa ya kan. Kayak tadi apalah gitu ada aja matinya kayak ya ujung-ujungnya begini matinya gitu. Iya. Kalahnya begini. Iya. Ini jangan boleh komen tapi di kasih tolong kalau kalian mau komen boleh, tapi non spoiler ya. Iya. Make sense gak Shigaraki kalahnya begitu? Oh ini di manga ya? Iya. Make sense gak? Jawabnya iya apa enggak aja ya? Jangan enggak bang karena jangan. Make sense gak? jangan. Endingnya begitu Shigaraki. Udah sampai situ aja dulu pertanyaan gua. Damn. Ya sayang banget sih sebenarnya sih karena ya balik lagi karena di awal ini anime yang promising kan waktu ini keluar. Betul. Terus kalau endingnya tidak pay off dengan ya masa kalahnya begini doang atau ya tidak perfect gitu lah endingnya ya tidak sempurna ya sayang aja. Dan balik lagi ke statement kita yang tadi banyak yang bilang kayak ini tuh kayak film Disney lama-lama. Nah itu kita harus ngomongin tuh tadi emang kita kayak film Disney sih. Iya sih lama-lama kerasa kayak film Disney sih. Coba kenapa menurut lu gue bisa sampai bilang kayak gitu menurut lu? Atau lu bisa ngeliat gak sebuah patternnya gitu? Gue sebenarnya dari apa ya interaksi dan apa ya karakter tuh kelihatan sangat Disney sih sebenarnya sih. Apa itu mesti kalau kayak Disney itu apa coba? Amin apa ya? Ya entah dari ya apa ya dari behaviornya tiap karakter gitu-gitu dan kayak gue ngerasa dari berapa season awal tuh belum kerasa stakes yang gimana banget gitu. Ya kan film Disney kan ya not made for family friendly kan supposed to be kan. Ya My Hero kerasa agak family friendly sampai ke belakang sampai tengah-tengah gitu baru rasa oh ini ada masalah sebenarnya nih gitu. Jadi kayak tidak ada stakes yang gede gimana banget yang dan maksudnya lihat aja superpower ini kan serem-serem ya. Masa nggak ada yang mati apa gimana pas lagi berantem superhero-nya gitu. Di beberapa awal-awal gitu. Ya jadi kita lihat nih di tontonan ada Superhero Society. Kalau yang kayaknya yang paling realistis mungkin di tontonan yang sangat umum ya The Boys gitu kan, lu bisa lihat kan. Gimana nih impact-nya tuh kayak gini gitu. Ternyata My Hero Academia itu tapi di bagian bawahnya gitu loh. Kayak ya lawannya dari The Boys gitu loh. Mungkin ya correct me if I'm wrong aja. Ya menurut gua lebih ke karena ini sih semua resolusinya itu dan semua cara ngomongnya dan bentuk konfliknya itu kayak film-film Disney di mana kayak ya tapi ternyata kayak gitu loh. Ya itu menggampangkan ya resolusinya ya, menggampangkan masalahnya ya. Jadi iya, gitu-gitu sih gue jadi oke. Ya tapi apakah ini fair karena apakah sebenarnya My Hero ini ditunjukkan untuk audiens yang less mature gitu mungkin? Ya gue karena nggak tahu. My Hero kan kayak tidak se-mature itu sebenarnya ceritanya kan di awal-awal. Tapi kita bisa lihat perbandingannya aja misalnya kayak waktu lawan Overhaul dan segala macam kita ngelihat konsekuensi dari sebuah action itu. Mirio akhirnya konsekuensi gimana waktu lawan Overhaul, Night Eye bagaimana konsekuensi Endeavor karena
melakukan ini itu. Nah cuman pada saat udah mulai war arc nih kayak ternyata tidak ada konsekuensi. Ternyata tidak ada konsekuensi. Ternyata dengan the power of friendship bisa begini, tapi to the max gitu loh levelnya loh. Maksudnya gue tidak bisa bilang kalau misalnya tidak ada the power of friendship di anime lain. Banyak. Tapi ini tuh dibuat mereka tuh dibuat, aduh gue kasih contoh aja deh. Contoh ya boleh contoh real aja ya. Ini spoiler alert ya. Pada saat season 4 waktu lawan overhaul, Mirio kehilangan kekuatannya. Iya. Ini maksudnya ini pertama kali, ini momen pertama di mana gue kayak ngerasa gitu ya? ngerasa kenapa nih My Hero ceritanya jadi begini. Oke. Mirio kehilangan kekuatannya. Dia jadi minder jadi bisa dibilang minder, merasa nggak berguna ngelihat teman-teman dia yang lain semuanya ikut perang, dia cuman nonton TV. Yeah. Dia nggak nyelamatin Eri. BTW Eri bisa turn back time, bisa ngontrol di orang gitu kan. Iya. Jadi ada teori di mana kalau misalnya siapa tahu dia bisa, kalau bisa ngekontrol, dia bisa ngebalikin kekuatannya ngebalikin ke Mirio di mana dia masih punya kekuatan. Iya. Terus kita bisa ada sedikit development. Tiba-tiba di war arc, di momen-momen krusial kayak oh my god semuanya akan kalah. Tidak. Power muncul Mirio tiba-tiba. Loh, Mirio, kamu udah kembali? Iya dong, aku udah kembali. BTW, ini aku ada 1 menit flashback di mana aku megang Eri. Kamu harus bisa ya. Terus tiba-tiba aku udah langsung bisa. Ya itu Eri sebenarnya karakter yang menurut gua agak berbahaya buat series ini sih. Itu, maksudnya bukan di Eri juga, bukan di ini. Gue kasih contoh yang paling gampang nih. Mirio dibikin punya keluarga kembali, tapi tidak dijelaskan, diambil semua lo stakes atau segala macam, atau kayak penjelasan gimana nih, kita udah dikasih tipis-tipis nih season ini gimana Mirio sama Eri berusaha buat bikin koneksi biar mereka bisa kembali ke kota, tapi tiba-tiba muncul aja. Ya digampangkan sih sebenarnya. Nah itu terjadi di belakang semua tuh terjadi. Toga tiba-tiba punya awaken quirk. Itu juga baru tahu tuh tiba-tiba bisa awaken gitu ya. Shigaraki tiba-tiba ya quirknya juga awaken. Ternyata dia punya existential crisis gitu. Ya, dia bingung dia siapa gitu. Itu makanya menurut gue bisa menjadi sebuah jadi Disney-fied gitu loh. Iya, ya itu salah satu ini sih, mungkin salah satu turunan masalah dari karakter yang kebanyakan mungkin ya. Ya mungkin ya, benar juga. Iya. Dan apalagi kayak Eri tuh adalah ini ya sebenarnya quirknya adalah ini sih, bukan ngembalikin waktu sih, menghapus teks dalam cerita itu. Maksudnya lu lihat aja nih kayak udah lu maju aja nggak apa-apa, apapun terjadi lu gue balikin gitu kan, bisa kayak gitu kan. Jadi masalah gitu, jadi gampang gitu apapun rasanya. Betul. Dan tidak berhenti di Eri karena banyak banget yang akhirnya jadi seperti itu kejadiannya. Iya, maksudnya lu momen Mirio waktu dia lawan overhaul terus kekuatannya sempat hilang, tapi walaupun kekuatan hilang pun dia masih heroik gitu kan, masih mengorbankan diri gitu kan, kasarnya masih diserang nyelamatin Eri kan, rasanya kayak wah anjir ya, gue kayak dapat statement nih, wah lu nggak perlu kekuatan untuk jadi superhero gitu kan. Iya. Bapak pasti War Arc perlu kekuatan untuk jadi superhero gitu. Terus kayak gue benci itu loh karena dia dapat kekuatannya dijelaskan dalam flashback yang kayak cuma 2 menit gitu loh. Flashback sederhana gitu. Ini kan shonen ya. Ini battle shonen loh guys. Gue butuh flashback 1 episode loh. kita udah biasa kok ngeliat kayak gitu kan. Gak apa-apa. Gue dikasih setengah episode kayak buat nge-recap gimana dia bisa Eri bisa ngekontrol kekuatannya loh. Enggak tiba-tiba kita 3 season loh guys ngelihat Eri ngekontrol kekuatannya tipis-tipis. Kok tiba-tiba dalam 2 menit flashback tuh udah bisa. Itu loh. Ya itu salah satu masalah sih. Oke. I see. Itu yang menurut gua akhirnya para fans My Hero Academia mulai fell off, mulai nggak suka sama My Hero Academia. Ya. Gue bisa lihat karena ya. Dan jadinya ini kan tadi karakternya terlalu OP, banyak stakes yang hilang atau kayak jadi kayak ke Disney-fied gitu kan. Akhirnya 2 hal ini menjadi bergabung jadi satu buat mendukung problem pertamanya, itu apa? Repetitif.
Oke. Jadi ya emang nyambung semua nih ya permasalahan ini ya sebenarnya. Betul. Menurut gue sih nyambung. Ya, tapi despite dari permasalahan itu, kita tidak boleh lupa mention karena di My Hero tuh ada satu soundtrack yang sangat nempel sih di gue. Iya. Dan teman-teman itu 2 season pertama juga lagi. Abis itu kita nggak pernah dengar lagi ya? Apa tipis-tipis doang atau kayak di iya, reworks kayak jadi kayak versinya beda gitu. Padahal yang versi. paling the best ya itu di highlight dari ini sih, itu ada muncul di highlight di season 2 yaitu pas Deku lawan Shoto kan. Nah, itu kan keluar tuh soundtrack itu tuh. Wah, itu the best sih, anjing, the best banget sih. Ini makin bikin kita meyakinkan buat teman-teman 2 season pertama tuh iya, solid itu solid dari openingnya, dari soundtracknya, dari visualnya pun itu buat zaman itu lumayan, itu gila loh, bagus. Visualnya itu lumayan loh. Apa tuh soundtrack apa tuh? Yuseira. Itu menurut gua adalah salah satu soundtrack anime yang sempurna buat temanya. Iya buat temanya benar. Sangat proper, Sempurna, sangat cocok, sempurna buat temanya. Ya. Kita bisa ngelihat progresi musiknya dari kayak seakan-akan ini orang yang lagi jatuh, lu bisa ngebayangin nih orang lagi jatuh, orangnya berusaha buat berdiri nih, dia berdiri, dia sambil pidato, dia sambil jalan buat ngelawan against all odds, dan ingat apa guys, pada momen itu lu harus ingat go beyond plus ultra. Gila. Itu pertama kali muncul waktu di season 1 kalau nggak salah yang All Might lawan Dari episode 1. Nemu ya? Episode 1 ada ya? Dari episode 1. Episode 1 tuh Deku mau nyelamatin Bakugo yang di pasar. diserang itu ya. Menurut gua ini tuh Yuseran tuh tadinya gue pikir ini temanya Deku. Ini tim songnya Deku nih. Karena pertama kali ditunjukin adalah waktu Deku mau nyelamatin. Tapi setelah gua nonton lagi beberapa ke episode belakangnya, abis itu gue mulai kecewa karena Yuseran tidak digunakan di season belakang-belakang, tapi digunakan pada saat satu momen gue. Ya itu. Saat momen heroik terjadi. Ini tuh bukan tim songnya Deku waktu itu. Abis itu gue pikir, ini tim song di saat ada orang yang mau menjadi superhero. Damn. Itu keren banget sih. Berarti ya itu berarti temanya adalah heroism gitu ya. Betul. Soundtrack ini. Ya dan itu muncul di ini juga sih, di yang gue paling kerasa itu cocok dengan statement lo adalah di awal season 1 yang mereka lagi kayak ujian lagi praktek gitu ya. Terus diserang sama Nomu awal-awal tuh. Ada All Might kan. All Might yang bantuin. Ya All Might kan kita tahu dia udah tua ya, ada kasarnya segala macam, dan dia udah sakitan segala macam, dan dia udah tidak prime gitu lah, tidak prima, dan dia udah sangat hampir kalah dan segala macam lah. Terus habis itu ya dia seperti kata-kata dia sendiri sih, dia go beyond sih. Iya. Dia menembus batas dirinya sendiri gitu. Iya. Itu menurut gua sih episode itu sendiri. Itu yang bikin banyak orang-orang apalagi misalnya mungkin yang lebih muda daripada kita atau bahkan yang lebih tua daripada kita terinspirasi sama All Might. Karena gue nonton itu, inilah sosok dari superhero yang akan yang gue akan look up. Iya. Itu emang mungkin ya itu bisa dibilang adalah sosok superhero yang paling sempurna sih ya. Bukan masalah kekuatan doang, tapi semuanya tentang All Might gitu. Iya. Benar. Iya kan? Paling sempurna kan ya dari dia gimana, dia uplifting banget orangnya gitu kan. Saat lu merasa hope semua enggak ada harapan gitu. Lu ada dia, lu udah tenang rasanya lu. Iya, catchphrase aja, tenang aja. Yeah. Karena gue udah datang. Iya. Because I'm here. Langsung lu bermasalah gimana banget langsung ada All Might gitu. Iya. Pasti aman lah gitu. Nama hero-nya All Might gitu. Almighty ya nih. Yeah, Almighty udah pokoknya udah pasti bisa lah apa aja. Iya. Gitu. Aman gitu. Itu juga itu menurut gue yang bikin All Might tuh bisa menjadi
sebuah sosok superhero yang bahkan kita tuh bisa look up kayak Iya, bahkan kita yang bisa menjadi karakter favorit gitu loh. iya, kita yang tidak di universe aja bisa ya look up gitu ya. Iya, karena setelah itu pun di season 3 pun kayak waktu lawan all for one gitu kan. One for all. Ya, all for one. All for one aja kayak dia kelihatan tidak menyerah. Itu beberapa sampai apa ya, api di dia tuh udah tinggal sedikit lagi Ditutup main dipakai itu. Ya, itu yang ini ya United States of Smash ya. Iya, United States of Smash. Itu titik ini juga sih gue, titik apa ya? Titik gue juga merasa, oh, apakah My Hero udah mulai menurun. Habis itu menurun ya. Iya, ya itu gue baru tahu itu akan menurun di belakangan. Cuma pas di titik itu gue ngerasa, karena selama ini kan kita tahu ini ada All Might superhero paling kuat di situ kan gitu kasarnya. Number one superhero. Ya jadi kita tahu kalau ada apapun All Might akan selalu bantuin kok. Nah di titik itu kita lihat nih All Might tuh udah kayak officially pensiun jadi superhero kan. Kayak dia nunjuk ke kamera itu kan, terus kayak pokoknya apa, next time it's on you gitu kan. Apa gimana sih ngomongnya ya? Kayak next is you are next. Oh, you're next pokoknya kan. You're next. Jadi kayak wah berarti udah dia udah berarti ya kesana oke, kedepannya kalau ada apa-apa lu ya gitu. Gue udah nggak bisa nih. Gue udah pakai semua yang ada di diri gue udah habis gitu. Jadi kayak oh shit's getting serious gitu kan. Ya walaupun yang ke belakangnya ya kayak tadi kita sudah mention sih. Iya. Ini gue pengen bilang sesuatu karena ini kayak satu-satu kesempatan ya. Oh ya silakan. Orang pada kesel, marah karena All Might gak dimatiin pada saat itu. Oke. Gak dibikin mati. Ya. Tapi menurut gue guys, All Might gak dibunuh pada saat momen itu adalah salah satu penceritaan shonen yang bagus. Kenapa gitu? Karena kan orang pada bilang kan, oh dia harusnya mati kayak Jiraiya biar orang tuh punya impact. Oke. Kayak Jiraiya, kayak Itachi, kayak Ace gitu kan. Biar orang tuh biar Deku tuh punya impact yang besar, biar dia karakter developmentnya lebih tinggi. Oke. Tapi justru ada layer yang kita nggak lihat. All Might hidup, dia bisa ngelihat konsekuensi dari kesalahan yang dia buat. Damn. Dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Justru itu adalah layer kedua dari All Might yang dibawakan oleh mangakanya. Sisi manusianya All Might ya? Iya, ini chaos nih. Gara-gara dan gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue di sini cuman kurus kerimping dan gue nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang bisa gue lakukan? Gue cuma bisa menginspirasi doang nih ceritanya. Jadi iya. Dan kita jadinya ngelihat All Might yang kelihatannya yang kita bisa kayak oh dia juga gak bisa ngapa-ngapain, dia useless banget nih. Tapi justru coba lu taruh sepatu lu di All Might gitu. Damn. Itu konflik batin yang sangat dalam sih sebenarnya. Iya, dan All Might pun dan kita tipis-tipis ngeliat kan, kayak All Might kayak oh gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi, andai gue masih punya kurap gue. Itu beberapa itu mungkin ya itu mungkin orang nggak banyak notice kali ya. Ya benar sih, itu benar sih. Justru menurut gue All Might dibikin masih hidup dan masih harus ngelihat anak-anak yang masih muda, anak-anak SMA kelas 1 ini melawan film-film yang dia nggak berhasil ngalahin. Nggak berhasil kalahin. Iya sih, benar sih. Dan ya berarti itu menunjukkan makin ini sih, makin berarti makin proving our point kayak ini karakternya sangat bagus sih All Might itu. Kayak kita lihat lah ini superhero nomor 1 terbaik segala macam. Ternyata ada sisi manusianya loh gitu. Ada yang lu ini sisi manusia yang sangat ya manusiawi gitu loh. Dan belum tentu lu semua bisa hadapin segala macam. Karena ya baik lagi ke ini My Hero. Sebenarnya untuk menjadi superhero tuh perjalanannya tidak mudah gitu loh. Apakah lu bisa you have what it takes to become a superhero gitu. All Might punya gitu. Betul. Dan ya sebenarnya masih banyak lagi karakter yang bisa coba kita bahas kayak Hawks, Endeavor. Itu kan sebenarnya masih banyak lagi. Itu juga mereka tuh punya kedalaman karakter yang lumayan bagus juga sebenarnya. Jadi ya sebenarnya at the end of the day walaupun ya ini menurut gue nih ya. My Hero Academia cerita tidak sempurna, bahkan gue bilang kurang. Mereka memiliki beberapa karakter-karakter yang bagus dan sayangnya harus berceritanya di My Hero Academia.
Gue ngerti anjir. Maksudnya, wah ini karakternya bagus tapi sayang aja dia ada di My Hero gitu ya. Coba ada di anime lain. Coba ada di mana? Di One Piece gitu misalnya gitu ya. Iya, Endeavor tuh ceritanya bagus banget, men. Maksudnya Bagus gue banget, men. gue ngelihat dia harus hidup dengan kreasi Dia hidup dengan regrets, dengan kayak dia overcome gitu loh, overcome pride-nya dia dulu gitu segala dia macam. harus berubah dari yang begini jadi begitu. Dan bahkan dia dulu jadi karena dia dulunya menciptakan monster segala macam itulah. Tapi Tapi ada di My Hero. misalnya di My Hero Iya, Hawk juga, Hawk kan yang punya masa lalu dia segala macam gitu. dengan kekuatan yang sangat unik, tapi ya di My Hero sayangnya di My Hero jadinya nggak, maksud gue adalah itu adalah karena kebanyakan karakter jadi nggak terlalu ke develop. Iya. Gue paham. Ya, begitulah dari My Hero. Ya gitu lah My Hero. Jadi gimana kali menurut teman-teman ending dari manga My Hero? Ingat jangan di spoiler. Jangan di spoiler. Bilangnya bagus. Enggak, oke aja. Ya, gitu aja ya. Jangan dijelasin. Jangan jelasin dulu. Ya kalau kalian mau ngejelasin, coba jelasin statement kita kalau misalnya ada yang salah atau enggak. Ya boleh juga itu boleh. Itu boleh banget kalian coba jelasin. Itu Bang, boleh menurut banget. gua Endeavor nggak gini-gini. Menurut gua bang Urodaki kayak gini-gini. Iya gitu sih. Jelasinnya gitu aja gitu loh. Bang, menurut gua Bakugo sama Deku cocok. Bang, menurut gua Eri kalau gedean dikit itulah kan. Hey, coba lanjut tadi kalau Eri kalau gede dikit apa? Bisa jadi superhero yang bagus. Baik. Ada soalnya anjir, kita belum sentuh ke fandom bahkan loh. Kita belum sentuh fandom. Mau kita sentuh fandom ya? Dikit aja ya. Dikit ya, ini kita masih ada waktu dikit. Masih ada waktu dikit ya, oke. Anjing. Anjing. Menurut gua banyak yang apa ya, yang skeptis dengan My Hero tuh bukan karena belum nonton deh, dari yang belum nonton ya. Skeptisnya sama fandom ya gara-gara aja karena. Gue bisa lihat nih. Oke, fandom Jujutsu Kaisen toxic. Udah bilang kan. Iya. Fandom One Piece fanatik. Iya. Oke. Fandomnya Naruto fandomnya Naruto gitu misalnya, gak jelas gitu. Iya. Fandom Demon Slayer denial. Iya, oke bisa. Bisa dibilang kayak gitu kan. Bisa dibilang, oke. Ini fandomnya My Hero nih Freaky. sakit aja. Sakit aja. Dan gue nggak tahu, gue dengar sebelum gue nonton dulu kayak gue sering dengar, wah fandomnya ini kenapa mereka nge-shipping ini, terus gue nonton, di mana kalian bisa nge-shippingnya di mana titiknya, di mana apa yang bikin ini kalian, wah ini cocok ternyata guys, kayaknya ini cocok di kita ship, di mana bisanya, itu kayak tropes shonen biasa aja. Protagonis terus punya rival tanda kutip gitu kan. Iya. Rival, best friend rival gitu udah. Ya gak mesti di shipping anjing. Gue juga gak, Naruto sama Sasuke cipokan aja gue gak ship men. Jadi basically Bakugo ngebully Deku terus men. Lu merasa oh ini dia sendiri gitu, dia love hate relationship. Terus dibikin segitiga lagi sama Shoto. Aduh anjing. Gimana teman-teman? Saya terserah ya, gue baik lagi, ini kalian punya fantasi pribadi, terserah, gue gak mau ngurusin fantasi kalian, cuman di mana bisa kayak gitu, gimana caranya? Gue baru-baru ini ngelihat, Gitu ada press con My Hero Academia, ada voice actor datang. Voice actor siapa aja gue datang, gue lupa. Oke. Ada pertanyaan dari salah satu orang, ini gue nggak tahu ya, siapa tahu dia itu memiliki apa namanya bilangnya mungkin siapa dia berkebutuhan khusus mungkin pertanyaannya. Okay. Pertanyaannya begini, menurut lu, ini dari ke voice actornya, cocok gak sih kalau misalnya Eri sama Deku? Coba dijawab sendiri aja sih sebenarnya sih, kayak di mana kayak gitu. Enggak Secara gap umur aja udah aneh. Lu sebenarnya di anime tuh udah ngasih lihat tahu Deku tuh buat Eri tuh adalah wah ini malah cocoknya jadi kakak loh. Kakak ini tuh sosok kakak banget banget gitu loh. Wah ini yang bisa jadi di look up gitu loh Deku tuh. Karena Deku yang menginspired dia gitu, yang bikin dia kayak oh ya gue punya harapan dan segala macam gitu. Gue gak sendirian segala macam. Bukan jadi you know what? Terserah dah. Karena gue kira tren-tren waktu di Twitter segala macam tentang Deku dan Bakugo udah lewat masanya. Ternyata baru-baru ini gue liat lagi, oh masih ya? Masih ada ya? Masih ya?
Ya you know what, gue bisa nge-ship sih, gue pengen nge-ship Midnight sama Cementos sih kayak. Karena mereka satu sejawat gitu kan. Mereka kerja bareng bisa kayaknya. Bisa. Ya Amin Cementos kan bisa bikin semen, bisa bikin ya bisa kan, terserah gue dong. Iya. Ya, gue kan fandom My Hero, gue sekarang gue self proclaim gue fandom My Hero biar gue bisa melakukan hal-hal sakit. Oke gitu. Jadi sayangnya tuh ketutup gitu My Hero tuh ketutup. Ada sisi-sisi bagusnya yang ketutup ya. Iya, maksudnya kayak nih My Hero nih sekarang ceritanya lagi di kata-katain nih. Ya, fandomnya jadi bikin makin dikata-katain nih. Ya oke. Ya, gue belum menemukan aja sih. Iya, ini belum kita akan ngomong ke statement kita ke belakang-belakang ya, nggak semua fans My Hero tuh kayak gitu. Itu pasti. Tapi yang kayak gitu pasti di My Hero ya. Sumpah. Jadi kadang susah nge-defend kalau misalnya jadi fans My Hero tuh. Lelah, kasihan dong. Sabar ya fans My Hero yang bener. Yang bener ya. Misalnya nih ada orang nonton anime, kok nonton My Hero kayak gini nih, animenya apaan sih sebenarnya? Enggak. Enggak, gue suruh dengerin Yusteran aja kayaknya. Enggak. Jeng. Wah, keren ya. Intinya begitu. Gue mungkin belum bisa. Ya coba mungkin kalau ada fans yang seperti itu pengen pengen menjelaskan, coba enlighten us deh. Iya. Coba ceritain aja biar gue ngerti deh, at least biar gue ngerti. Nah, daripada kalian komen spoiler, komen aja tuh. Komen gitu. Kalau misalnya nggak mau berjelasin, komen deh mau siapa sama siapa lagi deh juga. Nggak apa-apa deh, biar rame deh, siapa tahu kan jadi rame kan komennya. Iya. Ya udah kayaknya. Nggak, maksudnya Deku tuh dibikin loh sebuah karakter cewek lagi, heroin lagi gitu buat dia gitu. Udah nih. Jadi ceweknya literally suka loh. Dari tadi udah suka loh. Iya, itu tinggal dibikin setengah chapter, mereka lihat-lihatan, oh, kamu suka aku suka kamu. Ayo, kamu suki. Aku suki kamu. Kita saling suki kan, gitu aja kan. Kamu ndai suki kan bisa. Tinggal simple banget itu. Intinya gitu. Udah. Cukup ya. Nggak bisa marah-marah terus nggak kelar sebenarnya. Iya, padahal kita udah naikin My Hero tadi. Jadi ya, thank you yang udah menonton ya. Kalau misalnya kalian pengen kita bahas lagi tentang mungkin karakter My Hero, oke, lebih spesifik ya. Lebih spesifik boleh banget. Atau tentang hal-hal lain tentang My Hero juga boleh banget ya. Atau tentang anime lain, komen di bawah. Jadi komennya ada komplainan, non spoiler, ship. Dan rekomendasi. Dan kayaknya ada satu orang anjing nih kayak bakal spoiler sih. Kayaknya sih feeling gue. Iya. Anjing kali kalau ada ya. Jangan ya. Oke. Ya udah. Yang udah buat nonton ya. Ya. BTW movie 4-nya mau keluar enggak tahu kapan di Indo. Ditunggu aja sekali. Ya. Bye. Dadah. Bye bye. Bye bye. Ada enggak sih anime yang fandomnya tuh tidak kayak gitu? Nah, gue pengen tahu nih di mana nontonnya, gue pengen tahu. Ini harusnya nih fandomnya aman nih. Harusnya ini aman fandomnya di sini. Iya. Oke kalau gitu. Atau kalau kalian mau explore selain shonen atau anime-anime lain, dan di sini nih. Gimana Ul biar bisa tahu nih kalau ada video-video baru, caranya gimana? Di sini nih. Apa tuh? Oh, subscribe ke Iron Man. Subscribe ke Iron Man. Bye bye.